Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Shadaqallahul adzim. Dengan berlindung kepada Allah jauh dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada satu kebaikan kecuali balasan kebaikan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat Ar-Rahman ayat yang ke-60. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para ustadz, wabil khusus akinal kiram, Bapak Imam Masjid Bilal dan Muazzin. Yang terhormat pengurus Masjid Nurul Jannah serta seluruh jajarannya, panitia Ramadan. Ada saudara kita dari Singapura, Bapak Muhammad Sarum bin Sulaiman. Mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ada seorang sahabat Nabi, namanya tercatat di dalam sejarah, yaitu Abdurrahman Ad-Dausi, atau kita lebih mengenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena beliau seorang bapak yang sangat penyayang, terutama penyayang kepada kucing. Maka namanya Abu Hurairah, bapak kucing. Artinya bapak yang sangat penyayang, sangat pengasih pada kucing. Suatu ketika di penghujung Ramadan, beliau ingin melaksanakan i'tikaf di Masjid Nabi di Madinah. Kita kenal dengan Masjid Nabawi. Kemudian Abdurrahman atau Abu Hurairah ini datang ke masjid, berwudu, lalu beliau sholat sunat tahiyatul masjid. Tatkala sholat sunat tahiyatul masjid, setelah beliau salam ke kanan dan ke kiri, beliau melihat ada di pojok masjid sosok seorang laki-laki yang duduk sedang bersedih, dan kelihatannya dia mengalami masalah yang sangat serius. Lantas Abdurrahman bertanya, "Ya akhi, wahai saudaraku, ada apa gerangan? Kenapa engkau murung dan kelihatan bersedih?" Dia menjawab, "Aku sedang ada masalah dan kesulitan. Aku tidak mempunyai nafkah untuk diriku dan juga ahli keluargaku." Lantas Abu Hurairah mendekatinya, kemudian menjulurkan tangannya kepada laki-laki tadi. "Wahai saudaraku, ayo ikut dengan aku. Aku jamin aku akan melepaskan engkau dari kesulitanmu, dan aku akan memenuhi keperluanmu dan juga keluargamu." Lantas laki-laki itu berkata kepada Abu Rahman atau Abu Hurairah, "Wahai Tuan Abu Hurairah, apakah engkau akan meninggalkan iktikafmu? Jangankan iktikaf, solat saja di rumah, di masjid Nabi ini. Rasulullah pernah berucap,
Salatu fi masjidi, salat di masjidku ini, afdalu, lebih afdal daripada salat di masjid lain, 1 berbanding 1000 kali. Apalagi iktikaf di penghujung Ramadan ini. Apakah ini akan engkau tinggalkan hanya untuk menolong aku yang kita juga tidak saling kenal, dan aku bukanlah siapa-siapamu, wahai Abdurrahman. Lantas Abdurrahman berucap, ya akhi, wahai saudaraku, aku pernah mendengar Rasulullah berucap, siapa yang menolong saudaranya dari kesulitan, mengeluarkan saudaranya dari persoalan masalah hidupnya, kemudian mencukupkan keperluannya, maka itu lebih baik daripada beriktikaf di masjidku ini 1 tahun tanpa terputus. Subhanallah. Makanya ayat tadi mengetuk hati kita. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada kebalasannya kebaikan yang kita lakukan kecuali kebaikan pula dari Allah. Bahkan Rasulullah pernah berucap, khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik kita ini bukan orang yang kaya, bukan orang yang berpangkat, tapi kata Nabi, khairun nas man yanfa'u linnas. Sebaik-baik kita ini adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, dengan apa saja yang kita miliki, termasuk harta yang kita punyai. Tadi ayat dibaca oleh Pak Imam di rakaat yang kedua. Surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Janganlah sekali-kali harta yang engkau punyai, anak-anak yang engkau miliki menjadikan engkau lalai untuk mengingat Allah. Kalau itu terjadi pada dirimu, fa ulaika humul khasirun, maka sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi untuk selama-lamanya. Merugi di dunia, terlebih-lebih merugi di akhirat. Jamaah rahimakumullah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ada sebahagian mereka yang berkata setelah diingatkan oleh Allah, wa anfiqu, dan infakkanlah sebahagian rezekimu yang telah dikurniakan Allah kepadamu, min qabli ayyatiya hadakumul maut, sebelum maut dan kematian datang menjemputmu, sebelum ajal tiba kepadamu, infakkan rezekimu di jalan Allah. Ada sebahagian mereka yang berkata, ya Rabb, kenapa engkau tidak tangguhkan kematian bagi diriku? Kalaulah engkau tangguhkan ya Rabb, fa asaddaqa, maka aku akan menjadi orang yang gemar bersedekah, wa akum minas shalihin, dan pasti aku menjadi orang yang soleh. Apa jawab Allah? Wa la yu'akhirullah nafsan idza jaa ajaluha, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menangguhkan kematian bagi seseorang. Orang kalau sudah meninggal, dia ingin balik ke dunia. Untuk apa? Agar dia diberikan tangguh oleh Allah untuk sempat dan mampu untuk berinfak di jalan Allah. Makanya kata Buya Hamka, di dalam diri kita hidup ini cuma 3 saja Pak. Pertama, yang busuk, yang kita makan tadi. Macam-macam makanan, macam-macam minuman. Mulai dari kolak cendol sampai kolak jengkol ada. Apalagi opor ayam, sate, semua ada. Besok enggak usah ditengok pagi. Kurelakan di kau pergi. Busuk. Yang kedua yang lapuk. Mana dia? Yang kita pakai lapuk. Rumah yang kita tempati lapuk. Mobil bagus kita lapuk. Bini gagah, cantik, lawa, lapuk. Suami saya gagah Ustaz, kuat, kekar badannya, berotot, lapuk. Makanya ada lagu orang Melayu, bujang lapuk. Lapuk itu, tak ada yang kekal.
Mana yang kekal? Yang untuk esok. Mana di antaranya? Sedekah kita. Sedekah kita itulah yang kekal abadi. Ma indakum yanfadu. Apa yang ada di sisimu ini akan habis dan ansur. Wa ma indallahi baqin. Tapi apa yang engkau buat di sisi Allah, itulah yang kekal abadi. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Perumpamaan orang yang menginfakkan rezekinya di jalan Allah. Kamasalin habbatin. Seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. 7 tangkai itu menghasilkan 100 bulir. Membuahkan 100 bulir. Jadi rumus sedekah itu sudah dipatrikan Allah dalam Quran. 1 kali 7 kali 100. Sedekah kita di angka 1. Kalau tadi kotak infak lewat, ngisi 10.000. 10.000 kali 7 kali 100. Kalau orang Singapura tentu sedekahnya besar. Mungkin tadi 500.000. 500.000 kali 7 kali 100. Berapa tuh Ustaz? Buka kalkulator awal. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan jauh lebih dari itu. Wallahu wasi'un alim. Karena Allah itu maha luas kurnianya. Saya tidak boleh lama-lama karena waktu 10 menit. Untung masih saya diberikan kesempatan karena saya tengok di sini sudah latihan semua. Mungkin jadwal saya pun sudah diambil oleh mubalih-mubalih baru ya nak. Di Eden Park ini sudah banyak latihan subuh. Ustaz tidak perlu lagi datang subuh ya nak. Ya, yang penting mudah-mudahan semua kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Pantunnya masih pantun yang lama. Memancing ikan ke pulau-pulau, dapat mujair dan ikan patin. Ustaz Junaidi menyusun dari yang 10. Memohon maaf lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau sehabis lebaran Pak Ketua kembali mengundang, tentu Ustaz Junaidi akan datang lagi. Ini pesan sponsor. Jangan lupa hubungi nomor WA di bawah ini ya. Terima kasih, banyak maaf. Saya kembali ke studio. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.